Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Ramadan ini ada malam mulia, yaitu Lailatul Qadar. Mari kita raih malam itu dengan mendekatkan kepada Allah. Mau tahu kapan malam itu datang? Yuk simak ceramah Ustadz Abdul Somad ini. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda' bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan ucapan alhamdulillah, fahuwa abta', maka amal itu putus, tak bernilai, tak bisa dibawa mati menghadap Allah. Maka kita awali dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Majlis kita ini majlis antana jifah. Antana basi, bau busuk, jifah bangkai berulat. Majlis 1, 2, 3 seribu orang menjadi majlis bangkai kalau tidak dibacakan selawat di dalamnya. Maka kita berselawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Laisa minna, tidak dianggap sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yarham saghirana, kalau tidak sayang kepada yang muda, anak-anak, walam ya'rif syarafa kabirina, yang tua tak dihormati, yang muda tak disayangi, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak muda yang menjadi panitia malam ini luar biasa, saya hormat, saya respect kepada kalian semua. Sebagai bentuk hormat saya, ini apa namanya kok? Ikon da ambolope. Walaupun Pak Bupati dan Pak DPR RI melepas, mereka kepanasan. Mungkin kainnya lain untuk ambo kok. Agak tipis di uang. Jadi anak muda yang di tempat lain sibuk dengan narkobanya, anak muda sibuk dengan pacarannya, anak muda sibuk dengan maksiat sakaunya, tapi di Pulau Birandang justru membuat jadi panitia tabligh akbar. Jadi jangan heran kalau ke depan pemimpin Riau, pemimpin Indonesia, pemimpin Kabupaten Kampar memang datang dari Pulau Birandang, insyaallah. Wakil Ketua Pengadilan Agama orang Pulau Birandang. Ambo sampai ke Kairo, Mesir tahun 1998. Sayur banyak di Mesir, tapi yang tak tumbuh di Kairo kangkung. Kami paling ingin makan kangkung, itu terobati kalau datang orang Pulau Birandang. Itulah Cu Busihat yang mengundang ambo malam itu, Ustadz Busihat Anas. Lalu kemudian selama ambo di Mesir itu, anak-anak Riau dapat pembagian ayam. Yang membagi ayam tuh namanya Ustadz Sahrul Aidi. Itu keuangan tak ingin dapat makan ayam, dokek kenyo. Lalu kemudian tahun 1999, setahun sesudah ambo di Mesir, datanglah kawan serumah sama ambo, namanya Ustadz Masriadi Hasan, uang Pulau Biandang. Jadi kesan ambo uang Pulau Biandang kok baik-baik. Dulu nggak tahu kini kabarnya lebih baik. Bapak Bupati, Bapak Doktor Kamsol MM, beliau ini selama bulan puasa, hari kolah puasa nan ke-27 ndak pernah berbuka puasa di rumah. Diundang masyarakat dan dipenuhi semua undangan. Masyarakat Kabupaten Kampar yang luas penduduknya hampir 900.000 orang. Pekanbaru 1.200.000. Kalau siang, malam 1 juta. Sebab yang dua waktu itu banyak balik ke Imbo Panjang, termasuk Ambo. Jadi Kabupaten Kampar luas sekali. Makanya yang tak bisa beliau kunjungi saat berbuka karena terbatas 29 sampai 30 hari, banyak yang beliau kunjungi zuhur. Saya tak bisa membayangkan acara zuhur.
Bulan puasa ambo ndak ada datang kalau acara zuhur, sebab ndak ada teh manis. Alhamdulillah malam ini bisa bersilaturahim dengan senior-senior ambo, kakak-kakak kelas ambo, sahabat ambo satu kelas di IAIN Susko tahun 96, Ustadz Nurman Ampami. Itu pun sahabat Jo. Ini kalau ambo sabi satu persatu sahur bos selesai. Jadi Bapak Camat, Bapak Babinsa, Babin Kamtipmas, nan godang ndak dimbo galau, nan ketek ndak disabik namo, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, nan alam babini dan belum besunat. Sodonya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam iko ambo diminta menyampaikan tentang nuzul Quran. Tertulis godam nuzul Quran. Adapun tema judulnya ndak dibuat. Jadi suku hati ambo. Kenapa disebut dengan nuzul Quran? Lalu orang berpendapat nuzul turun. Jadi kalau gitu Quran itu turun dari atas ke bawah. Yang menurunkan siapa? Allah. Maka berdasarkan itunya mengambil dalil Allah itu di atas, inyo di bawah. Maka menurut mazhab akidah Asy'ari, orang yang mengatakan Allah bisa ditunjuk di atas, maka rusak akidah. Sebab Allah itu maujud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Sebelum Allah menciptakan tempat, Allah sudah ada. Ketika Allah ada, lalu dia ciptakan makhluk yang baru, maka dia tidak berpindah tempat. Dia ada seperti sedia kala. Kalau dia berpindah ke tempat makhluk, maka batallah sifat 20 mukhalafatuhu lil. Inilah yang awak pelajari di pondok-pondok awak. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Jadi Allah itu mukhalafatuhu lil hawadis. Allah tak sama dengan makhluk. Kalau Allah bisa ditunjuk di atas pakai tangan, maka batallah dua ayat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat satu lagi, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini penting sebab ini terkait dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Abul Hasan Al Asy'ari, Imam Abu Mansur Al Maturidi yang mengatakan Allah maujud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Kalau dia bertempat, berarti dia sama dengan makhluk. Ketika tempat itu ada, Allah ada seperti sedia kala. Dan nanti ketika tempat ini binasa, hancur, dan Allah tetap tidak hancur. Kullu man 'alaiha fan, semuanya hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah kekal abadi. Itulah dia sifat tak berawal. Wujud qidam, tak berakhir, baqa. Jadi kalau ada yang mengatakan dia berawal, maka batallah qidam. Kalau ada yang mengatakan dia berakhir, maka batallah baqa. Mudah-mudahan anak cucu kita sampai hari kiamat berpegang dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini tentang makna nuzul Quran. Allah menurunkan Al-Quran dari tempat yang mulia. Yang mulia itu biasanya di atas, bukan berarti tempat. Allah Subhanahu wa taala tak bertempat. Maka dikatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Makna qadar tiga. Yang pertama mulia, Lailatul Qadar, malam yang mulia. Makna yang kedua Lailatul Qadar, takdir. Ada ulama mengatakan penetapan takdir. Makna yang ketiga qadar, artinya sempit. Kenapa malam qadar itu disebut malam sempit? Saking banyaknya malaikat yang turun. Seandainya malaikat itu berbentuk fisik macam batu, maka sempitlah dunia ini. Tapi karena malaikat itu tidak berbentuk materi, dia adalah cahaya, maka cahaya tak memakan tempat. Maka disebut dia dengan malam Lailatul Qadar. Kita masih ada dua kesempatan lagi. Malam iko, malam yang ke-28. Besok malam, malam yang ke-29.
Hari Kamis tanggal 29, maka awak pun dianjurkan, Ketua Pengadilan Agama Saudi Arabia sudah mengeluarkan pengumuman bahwa hari Kamis kepada seluruh masyarakat taharrau hilal, untuk menengok hilal. Saudi Arabia hanya memasang 9 titik untuk menengok hilal. Republik Indonesia lebih dari 100 titik. Hebat Saudi Arabia atau Indonesia? Masalah menengok hilal. Hebat awak. Maka orang Saudi pun heran. Kami cuma sanggup 9 titik untuk menengok hilal, dan itu nanti hari Kamis. Itulah ayat yang dibaca qari kita tadi. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menengok anak bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Kata Nabi, sumu li ru'yatih, berpuasalah ketika menengok anak bulan, waftiru li ru'yatih, berhari rayalah ketika menengok anak bulan. Jadi hari Kamis nanti petang menjelang tenggelam matahari malam Jumat, ditengoklah anak bulan. Anak bulan itu bahasa Arabnya hilal. Jadi mereka nanti banyak mencari memantau hilal. Jadi suami ibu yang kebetulan namanya Pak Hilal, jangan kasih kolu dulu, sebabnya sedang dicari-cari uang. Kalau sore Kamis nampak hilal, maka awak hari rayanya hari Jumat. Kalau sore Kamis tak nampak hilal, maka Nabi sudah memberikan patokan. Fa in ghubbiya alaikum, dalam riwayat lain, fa in ghumma alaikum, kalau tak nampak anak bulan, tertutup awan, fa atimmu, sempurnakanlah Ramadan salasin, berarti Ramadannya disempurnakan menjadi 30 hari. Berarti hari Jumat adalah 30 Ramadan. Nyodek baju bau lah siap kok, agak kurang konsen sedikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kalau yang dipakai metode ruqyah. Tapi saudara-saudara kita dari kalangan Muhammadiyah memakai metode hisab namanya. Hisab itu adalah perhitungan, ilmu astronomi, ilmu falak. Jadi saya termasuk yang menghormati perbedaan. Yang hari raya menetapkan hisab hari Jumat, berarti tanggal 21 Maret. Tapi semua sepakat, Perti, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama, semuanya sepakat bahwa hari raya itu 1 Syawal. Ambolah banyak di WA uang, termasuk tadi di jalan waktu kami berjalan ke Biandang, ada tak berapa WA, Ustaz kapan hari raya? Ambo jawabnya 1 Syawal kata. Ngeponeng kepala awak di gue. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam peringatan nuzul Quran ini, sampulnya aja namanya nuzul Quran. Yang penting di dalamnya adalah silaturahim. Makanya nanti kalau ada acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, halal bihalal, menyambut tahun baru Hijrah, nuzulul Quran, Bapak Ibu datang apa tak datang? Datang. Itu casingnya aja, itu sampulnya aja. Isinya adalah bersilaturahim. Kalau ndak dibuat acara nuzul Quran niko, ndak besuo awak sama Pak Bupati, ndak besuo sama Bapak Camat, sama Pak DPR RI, terlupa pula menyobi Ustadz Edi Efrizon DPRD Kabupaten Kampar, Ustadz guru awak bersama. Tapi lah terkafir dengan hadirin hadirat muslimin muslimat mukminin dan mukminat tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa Allah menurunkan Al-Qur'an? Al-Quran diturunkan, jawabannya ada dalam Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan, petunjuk. Ayat yang dibaca qari awak tadi. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan, petunjuk. Petunjuk itu apa Buya? Ada orang menelpon ambo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Somad kabarnya mau pengajian di Islamic Center Pasir Pangarayan. Betul. Di mana itu Pak Ustaz?
Nanti jalan dari Pekanbaru arah ke Bangkinang. Habis Bangkinang lewat Kuok. Habis Kuok ada jembatan Rantau Berangin. Sampai di Rantau Berangin ada nampak tiang atau tulis di situ. Ke kiri Payakumbuh, ke kanan Pasir Pangarayan. Belok kiri apa belok kanan? Kalau mau ke Islamic Center. Tapi kalau mau ke Pasir, mau ke Bukit Tinggi, maka belok kiri. Maka pamflet yang menunjukkan arah itu disebut dengan hidayah. Tiba-tiba 2 jam sesudah itunya nelpon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kamilah sampai ke Kelok 9. Tadilah Kang Bola Boy tahu kalau sampai ke jembatan Rantau Berangin, tengok kenapa dia sampai berbelok ke Kelok 9. Rupanya tidak menengok hidayah. Nanti insya Allah Bapak Ibu asal lewat situ nampak itu. Oh, ikulah hidayah nih Sobi Ustaz Somad Kota. Hidayah itu sudah datang atau belum? Hidayah sudah datang, diturunkan Allah. Tengoklah hebatnya Al-Quran di Masjid Nurul Iman niku. Sampai plastiknya lembu buka. Luar biasa. Iko Quran hadiah nampaknya. Artinya apa? Jangan sampai hidayahnya ado, tapi awak indak dapat membaca. Sebab apa? Tidak mau membaca. Makanya ayat yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berapa orang Indonesia yang tak bisa membaca Quran? Nanti kalau ambo namanya disobek orang fitnah. Orang lebih percaya pada Google daripada Ustadz kini. Kalau gitu awak tes ya. Berapa yang tak bisa membaca Quran? Buta huruf Quran. Nggak lo terbuka habis paket. Buta huruf Quran enter. MPR mengkhawatirkan 72% Muslim Indonesia buta aksara Quran. Beritanya dari cnnindonesia.com. Kau bukan fitnah, kau bukan Ustaz Abdul Somad. MPR namanya gue 72%. Jadi kalau ada satu orang berkumpul, itu yang bisa membaca Quran cuma 28 orang. Yang 72 itulah Quran silent namanya. Kalau wirid Yasin itu tidak joleh ujungnya aja. Ayagun, Jaon. Itulah 72 orang tadi. Kalau dites suang-suang dibagi. Bapak Ibu, kita tidak baca Quran bersama-sama lagi, tapi baca Qurannya suang-suang. Mari kita dengar bapak yang pertama. Ibu yang pertama dulu bu, dibawain Quran, dibacanya. Ya Asin, gitu. Pun dibaca. Rupanya membaca huruf Latin di bawah. Kan 2 A-nya tuh. Ya Asin, gitu. Alhamdulillah, imam awak tadi itu dibawa oleh Ustadz Burhan. Potang malam 27. Hatam Quran dalam sembahyang tarawih 1 malam 1 juz, tidak pernah salah sekalipun. Allahu Akbar. Makanya kalau ambulah tadi disuruh menjadi imam ke depan, tidak sanggup. Walaupun lah pakai rompi anti lupo. Luar biasa. Kalau ada orang yang bertanya, Ustaz, apa rasanya pakai rompi kok? Nanti yang berpinjamkan. Angin. Lalu kalau angin, kenapa Ustaz pakai? Iko kan awak masuk TV. Jadi kalau kamu tidak pakai iko, terlalu kurus nampak. Kalau pakai iko nampak berwibawa. Itu. Biarlah angin asal berwibawa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Mana lebih hebat, zaman dulu atau zaman kini? Tergantung. Ada orang namanya Ustadz, zaman sekarang ini luar biasa. Judi online, game online, cewek online. Ambo banding-bandingkan zaman dulu. Zaman dulu ndak ada rumah Quran,
Zaman dulu ndak banyak tahfiz Quran, tapi kini apa kata Pak BC Bupati tadi? Bahwa rumah Quran, orang mewakafkan rumahnya untuk dijadikan sebagai rumah Quran. Kami di Pekanbaru, Ambo Sobit waktu datang COVID-19 ndak bisa ceramah. Maka Ambo Sobit ke Ustadz Alnob, Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat. Ustadz Alnob, nampaknya awak ndak bisa ceramah ke masjid-masjid lain. Jadi bagaimana? Awak cari orang Pekanbaru yang rumahnya godang, yang mobilnya godang, yang duitnya banyak, yang tua, yang agak-agak ladokek malaikat maut. Awak selamatkan tanah dan rumahnya. Alhamdulillah, didata oleh Ustadz Alnob tadi, ditunjuknya rumah iko. Kami pun datang, aktif, langsung akad. Saya akadkan mewakafkan tanah untuk dijadikan sekolah tahfiz Quran yang akan dipimpin oleh Ustaz Abdul Somad tunai. Allahu Akbar, foto. Selesai kami cek ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Dicek ketua BPN, bahaya Ustaz, ini kau tanah kau tumpang tindih. Kami telepon balik, Pak Haji, tanah yang wakaf potang tuh punya bermasalah Pak. Dek bermasalah, itulah aku ambil wakafkan dia. Tapi walaupun begitu, tanah yang sama rumahnya di Jalan Paus, ada gang nanas, rumahnya 9 kamar, 2 lantai, parkirnya luas, rumahnya bagus. Diberikan bulat-bulat sebagai rumah wakaf, kami jadikan sebagai rumah Quran. Ambo dek trauma kone masalah iko, jangan-jangan masalah lagi rumahku. Alhamdulillah tidak. Uang mana? Uang Surabaya. Uang Surabaya. Dulu pegawai di Pekanbaru, sesudahnya pindah, nyetelpon, Ustadz Somad, saya ada rumah, saya tonton dengan syarat jadikan rumah Quran, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Amin. So sudah itu ada lagi pegawai Cepron, inyolah pensiun, anaknya kayo-kayo, inyo punlah di Jakarta. Ustadz Somad, ini rumah kami jadikan lagi sebagai rumah Quran. Jadi kalau menengok perkembangan banyaknya rumah Quran, pondok tahfiz Quran, penghafal Quran. Zaman ambo ketek dulu, sembahyang tarawih itu masih ingat ambo. Rakaat pertama Al-Hakumut Takasur. Rakaat kedua Qul Huwallah. Rakaat ketiga Wal Asri. Rakaat keempat Qul Huwallah lagi. Tapi kini imam awak 1 juz 1 malam. Itu tadi kenapa ndak 1 juz? Dek awak ada pengajian. Jadi malam eko namanya edisi spesial 16 rakaat. To be continue. Kelanjutannya nanti entah bila ambo pun tak tahu. Yang penting nanti lengkapi balik ke rumah. Kalau Maroko tarawihnya memang condo iko Bapak Ibu. Jadi di Maroko ambo 2 kali puasa, tahun 2004, 2005, 2006 ambo balik. Jadi tarawih di Maroko itu habis Isya 10 rakaat. Lepas itu balik ke rumah jam 3 tambah 3 boleh. Jadi sama dengan 23 rakaat. Dalam Sunan Tirmizi, buka kitab Sunan Tirmizi, 41 rakaat. Adapun di Yaman, tarawih itu satu masjid dengan masjid lain tidak sama. Jadi kadang orang bisa 3 masjid. Masjid Ba'lawi, Masjid Darul Mustafa, masjid satu lagi. Jadi 21, 23, 23, 23, maka orang tarawih 69 rakaat. Dan di Maroko malam 27, ambo menengok dengan mata kepala ambo. Indak dihitung rakaatnya. Dari Isya sampai subuh tarawih. Imamnya ganti-ganti, jamaahnya pun ganti-ganti. Jadi tarawih itu memang luar biasa. Prinsipnya kata Syekh Atiyah Saqar, ulama besar di Al-Azhar Kairo Mesir, kata Syekh Atiyah Saqar dalam fatwa Al-Azhar, kalau ayatnya panjang, togaknya lama, rakaatnya ketek. Tapi kalau ayatnya pendek, rukuknya banyak, ayatnya ketek. Tapi kalau togaknya lama, ayatnya panjang. Kalau rukuknya banyak,
ayatnya pendek-pendek. Bangsa Indonesia cerdas, dikombinasikan yang tahu dua. Ayatnya pendek, rokaatnya ketek. Tapi alhamdulillah, ambotanyo tadi di Pulau Biandang berapa rakaat tarawih? 23, kecuali malam iko. Tetap 23, nanti balik rumah awak tambah lagi 8 plus witir, insya Allah. Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Salat tarawih ko sunnah. Yang sudah tarawih alhamdulillah. Yang tidak tarawih inna. Banyak orang menganggap salat tarawih itu salat sunat, dilaksanakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Iko menjadi masalah. Iya kalau tahun muko masih ada lagi Ramadan. Bapak Ibu jamin Ramadan tahun muko masih ada? Jamin. Ramadan itu ada. Nanalon pasti ada awak. Makin besar rumah sakit di Pekanbaru, makin banyak dokter spesialis, umur manusia makin tak bisa tertolong. Yang seangkatan Ustadz Sahrul Aidi, sama-sama Buya Muhammad Abdi, sama-sama angkatan 96 ke Mesir, yanglah meninggal Ustadz Dr. Johar Arifin dari Kuntu. Inyalah nama menjapui ambo ke airport waktu sampai ke Kairo. Ambo mengantau jenazahnya ke Kuntu, ambo ikut sampai ke pemakaman. Maka ambo tidak pernah, dulu ambo selalu menghitung ambo akan mati tahun 2040. Sebab ambo lahir 77, berarti kinilah 45. Walaupun orang menyebut 25, ambo sampai 45. Sampai 5. Dulu ambo selalu berpikir bahwa ambo akan mati tahun 2040 saat saya berusia 63 tahun. Tapi begitu banyak orang-orang muda meninggal, lebih sehat dari ambo, lebih gagah dari ambo, meninggal. Di situ ambo paham bahwa awak masih hidup di Ramadan iko bukan de awak sehat, tapi de amal awak masih kurang. Allazi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menengok siapa yang paling baik amalnya. Iko kita ramai nih, yang paling baik bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak hartanya. Yang paling baik adalah yang paling baik amalnya. Insya Allah sodonan datang iko amalnya baik sodonya, insya Allah. Amin. Ada orang tarawihnya full, witirnya full, tahajudnya full, puasanya full, tapi ternyata inyon tidak masuk surga. Sebab apa? Laisa bil mu'min, tidak diakui sebagai orang beriman. Apa yang tidak diakui imannya? Yabitu sab'anan, inyo tidur dalam perut kenyang, wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangganya kelaparan. Itulah yang disebut Pak PJ Bupati Kampar, Pak Haji Kamsol, Doktor Kamsol MM tadi, ada 6% orang yang tidak hidup layak. Tapi yang mau yakin itu di Pulau Birandang lah selesai sodonya, insya Allah. Amin. Ustaz tahu dari mana? Itu pembagian basnas tadi. Oh, ingat zakat, ingat basnas. Kebetulan ambo diundang dek basnas Kampar di Bangkinang. Ambo joleh kan waktu itu pembekalan basnas Kabupaten Kampar. Bapak Ibu bayar zakat ke basnas, sebab akan disalurkan ke fakir miskin. Kalau kita menyalurkan sendiri kita tak punya data. Kalau kita berbagi sendiri macam satu batang lidi, satu lidi tak bisa buat apa-apa. Tapi kalau lidi bersatu menjadi sapu lidi. Jangankan membuang sampah, memukul pencuri pun mati kalau sapu lidinya godam. Lalu datanglah satu bapak-bapak, Ustaz Somad, saya tidak mau bayar ke basnas. Kenapa Pak? Karena kalau saya bayar ke basnas, tetangga saya tak dapat, karyawan saya tak dapat, tukang panen saya tak dapat, tukang pupuk saya tak dapat. Kebetulan ketua Basnas Kampar ada di situ. Nya bertanya, Bapak berapa ngasih ke mereka?
Saya ngasih 200, Bapak bayar zakat Bapak ke Basnas, kami kasih 500. Terdiam. Dulu, nggak tahu kini. Ambo yakin dengan Bokojo Samo kan cuman 6%. Jadi kalau ada awak 100 orang, yang susah iko 6 orang, yang rezekinya makmur. Memang kalau fokus awak ke kolak yang di rumah memang payah itu memang. Yang susah nandak makan iko 6 orang. Kalau awak ada 1 orang, makanan susah ko 6. Yang 94 orang mereka adalah orang kaya-kaya. Mana bukti orang Pulau Birandang nih kaya? Tengok masjidnya cantik, megah dan mewah. AC-nya aja sampai 2. Tapi mati. Kata Pak PJ Bupati tadi, tolong hidupkan AC itu kok ange. Kata pengurus masjid, AC itulah lama mati Pak. Tidak hidup. Kata Ambo, itu dipasang Pak untuk menjaga perasaan kita supaya tetap dingin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, Ambo datang ke Masjid Nurul Iman niko, dari mulai dulu sebelum selesai awak tablik akbarnya dulu, sampai sesudah selesai masuk ke dalam, sampai kini, sampai banyaklah orang cemburu. Sebab Ambo seprovinsi di Indonesia kok datang setahun cuma sekali. Kalimantan Utara sekali, Kalimantan Selatan sekali, Kalimantan Timur sekali, Kalimantan Tengah sekali, Maluku sekali, Papua sekali. Kenapa Ustadz ke Pulau Birandang kau berkali-kali? Jadi Ambo pun bingung mencari jawabnya. Ambo sabi, Biandang itu kampung kawan-kawan Ambo. Jadi macam kampung Ambo. Itulah lopeh Ambo jadi. Jadi tidak bisa orang tu cemburu. Eko setelah Eko diposting, Eko nanti beko di YouTube itu pasti komen uang. Kenapa Ustaz sering ke Pulau Birandang? Jangan-janganlah buka cabang pulau katanya. Oh masalah Eko. Eko perlu Ambo jolehkan supaya apa? Supaya jangan ada dusta di antara kita. Uang Biandang Eko secara ekonomi mapan. Dari mana? Masjidnya bagus-bagus, rumah Quran banyak, tanahnya luas-luas, tapi tidak ditanam, namanya lahan tidur. Ada orang yang punya tanah di Pulau Birandang, di Kabupaten Kampar, tidak sanggup mengelola. Ini pegawai di Pekanbaru. Sementara ada orang di Kabupaten Kampar bisa bercocok tanam, bisa bertani, tapi tidak punya lahan. Dipertemukanlah orang yang punya lahan dengan orang yang mampu bertani tapi tak punya lahan, dengan akad kerjasama, bisa bagi hasil mudharabah, bisa sewa menyewa, maka insya Allah tanah-tanah ini pun akan tertanami, menghasilkan, sehingga terbantulah masyarakat insya Allah. Kira-kira program ini bagus atau tak bagus? Bagus. Program peduli tetangga. Al-Quran kalau bercerita tentang iman yang jadi contoh tanaman, bercerita tentang sedekah yang menjadi contoh tanaman. Contoh tentang sedekah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah. Kamasali habbah, satu biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang, 7 bulir. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Satu cabang ada 100. Satu biji tumbuh 7 bulir, 1 bulir ada 100. 1 kali 7 kali 100, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan lebih banyak. Tanaman bercerita tentang la ilaha illallah. Kasajaratin thayyibah, seperti pokok yang bagus. Asluha sabitun, akarnya terhunjam dalam tanah. Wa far'uha fis sama, pucuknya ke langit. Akarnya ke dalam tanah, pucuknya ke langit. Itulah dia kalimat la ilaha. Pokok kayu. Bapak Ibu tahu Makkah Madinah tempat Nabi itu tak bisa bercocok tanam. Satu pokok korma mesti ada 1 keran air. Tapi di tempat kita gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud katulistiwa. Tak perlu disiram, dicampakkan aja ke belakang, tumbuh pucuk ubi. Subur Indonesia ini. Di Eropa, di Amerika
ditanam mereka lah tanaman namanya daun keraton. Daun keraton ini hanya tumbuh di Indonesia. Di Amerika mahal, banyak orang jadi kaya. Ditanam mereka lah di Amerika daun keraton ratusan ribu hektar. Begitu dipanen, ternyata tanamannya sama, daunnya sama, pokoknya sama, tapi isinan ada di Indonesia, ndak ada nan tumbuh di Amerika. Tanah kita nih luar biasa. Makanya dalam lagu kebangsaan Indonesia ini yang dulu, Indonesia tanah airku. Tapi malang ndak dapat ditulak, untung ndak dapat diraih. Tanahnya lah diambil orang, airnya pun boleh mahal. Kecuali di Pulau Birandang, tanahnya masih punya awak. Kok tanah punya awak kan? Airnya pun masih punya awak. Ustaz kok tahu? Itu kan Sungai Kampar. Maka anak-anak muda dibuat pengajian khusus, jadi panitia tabligh akbar. Anak muda disuruh belajar berenang. Alimu auladakum as-sibahah. Ajarkan anak kamu berenang. Ustaz, kami tak punya duit untuk berenang di Pekanbaru, mesti menyewa kolam renang mahal. Di Pulau Birandang tak perlu, latihan masuk ke dalam. Orang yang banyak dosa mandi tobat. Mandi tobat macam mana Pak Ustaz? Macam mandi wajib, mohon maaf, basah semua. Yang banyak dosa masuk ke dalam. Insya Allah kalau sampai ke tengah bukan cuma dosanya hilang, uangnya hilang saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini nikmat Pulau Birandang ini. Ambo ditanya uang tadi sore, nanti malam jadwal di mana? Biandang Island. Di mana tuh katanya? Ambo tulis Pulau Birandang. Oh Biandang, iyalah Island itu kan pulau kata. Bapak Ibu yang dimuliakan, nanti pun update status kami. Alhamdulillah baru pulang dari Biandang Island. Wow, amazing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang ibadahnya banyak sampai hitam keningnya karena sujud ke lantai, maka dia tetap dicap sebagai pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu. Itulah ayat yang tadi hampir dibacakan Pak Bupati. Untung indah inyo bacakan. Kalau sampailah inyo bacakan, apalah nanti sisa untuk ambole. Lah inyo PNS, inyo PJ Bupati, inyo pejabat, ayat ambo pun diambilnya pulau. Rompi pun inyo dapet juga. Apalah nanti sisa untuk awak leh. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Pendusta agama bukan orang yang mengejek-ngejek agama itu. Orang yang mengejek agama itu bukan pendusta agama, itu kafir. Orang yang pendusta agama tiga. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala fawailul. Alhamdulillah, fawailul lil musallin kita tidak termasuk dalam itu. Kenapa? Karena sholat kita khusyuk insyaallah. Amin. Walaupun sebagian jamaah yang di belakang ambo tadi mungkin tidak khusyuk menengok sebab ada tulisan di belakang. Ada tulisan di belakang? Alhamdulillah. Jangan sholat pakai baju nanado tulisan. Macam uang biandang, bajunya polos. Jangan sampai ada tulisan. Eko pengalaman ambo pribadi, ambo dapat jadwal ceramah di Rohul. Singgahlah di Garuda Sakti, ada masjid warna ungu sebelah kiri. Pontil ambo sembayang di situ. Copek-copek sembayang. Rupanya di muka kok ada anak muda pakai baju bertulis belakang. Hidup memang susah, jangan bikin susah. Awak pun tertengok itu, gitu. Nah itu. Maka kau tulisan niko berpengaruh. Nah, apalagi sampai iko zakat bagus, tapi jangan sampai pakai baju kau zakat. Nanti tulis belakang, ingat zakat, ingat Basnas. Gitu. Apalagi sampai tulis belakang, coblos nomor, gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memberantas buta huruf Al-Quran ini berawal dari motivasi. Imam kita umurnya 19 tahun, hafal Quran 30 juz, jadi imam 27 malam khatam. Ini jadi motivasi buat anak-anak kita. Ibu kalau mau ngasih motivasi anaknya, tunjuk imam.
Balik dari situ, dong kau tadi kata Ustaz Somad imam awak. Jangan tunjuk laki awak. Sebab banyak orang sekarang menyuruh anaknya saja, pergi baca Quran, pergi hafal Quran, pergi ke masjid. Waktu ditanya, ayah kenapa tak pernah baca Quran? Ayah udah dewasa. Mendidik anak-anak eko, condong memandikan bau, memandikan kudo, bukan memandikan beruk. Diike pakai tali, dilopeh ke dalam kulam. Awak tonton dayate. Awak condong memandikan kudo, sama-sama basah dengan awak. Sama-sama ke masjid semua awak. Sama-sama tarawih semua awak. Sama-sama baca Quran semua awak. Dan pendidikan iko ado pado madrasah Ramadan, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Tidak ada dalam Quran. Satu-satunya bulan Syahrul Ramadan allazi unzila fihil. Tolong suara mbok jangan dibandingkan sama Kori tadi. Nyojoleh juara internasional dan itu adalah asli putra Biandang, bukan pemain naturalisasi. Allahu Akbar. Tentara ado dari Pulau Biandang. Dulu waktu ambo datang ke Siko adonya. Kini tidak tahu entah kemana. Polisi ado, tentara ado, ketua Basnas Provinsi Riau, uang dari Biandang, DPR ado. Jadi kalau ada orang Pulau Biandang nandak berprestasi, usul ambo isuk pagi pindahlah topik lain. Sebab malu menjadi warga Pulau Biandang. Dan uang Biandang yang di perantauan datang pulang. Bila cuti bu, tadi Ustaz sebelum maghrib dek kami mendongau Ustaz ado, kami pun pulang bersama awak membangun kampung halaman. Janji Allah akan turun rahmat dan berkah ke Pulau Biandang. Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk Pulau Biandang beriman, wattaqau bertakwa, dua yang diminta Allah. Nang pertama iman, nang kedua takwa. La fatahna alaihim barakat. Allah turunkan barokah-barokah. Tanahnya berkah, sawitnya berkah, gotahnya berkah, sungainya berkah, ikannya berkah. Kenapa Ustaz ingat ikan? Bobuko tadi ikan godong. Sebelum makan, ambo foto lah tompek nasi itu. Sesudah makan, ambo foto, lalu ambo gandengkan doke before after. Supaya orang tahu sedang makan bajambau di Pulau Birandang. Kini orang tidak lagi dihormati. Mau ustad, mau pejabat, mau buya, mau alim ulama, toga lah mengantri. Adat apa namanya? Perancis. Namanya Perancis, tetap sambal belacan. Duduk bejambau awak dihormati dan dimuliakan. Ambo bukan mengejek menyepelekan. Ada tradisi-tradisi ko nan elok, nan perlu awak jago. Alhamdulillah. Ini banyak orang zaman sekarang tidak pede dengan tradisinya. Makanan ditutup. Lalu setelah datang dibukakan, disendokkan, untung tidak disuokkan. Luar biasa. Siap menjaga tradisi yang baik-baik ini? Setiap Ramadan datang berkumpul. Pada saat bulan Syawal berkumpul bersama, bersiarah, bersilaturahim. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang tidak bersilaturahim. Mudah-mudahan kita semua jangan sampai tak bernilai amal gara-gara putus silaturahim. Mudah-mudahan dengan silaturahim kita malam ini panjang umur, murah rezeki, berkah hidup, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah.